Halo, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini, siswa kelas 4 akan belajar tema 1, subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia dan juga ilmu pengetahuan alam. Nah, apakah anak-anak sudah terbiasa membaca dalam hati? Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan saksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Nah, saat ini kita akan masuk pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada satu teks yang berjudul Suku Minahasa. Silakan anak-anak baca dalam hati bersama-sama dengan ibu. Kita mulai. Suku Minahasa adalah kelompok etnis yang berasal dari semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi di Indonesia. Wilayah-wilayah administratif tempat bermukim mayoritas orang-orang Minahasa atau Minahasa Raya adalah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Suku Minahasa merupakan suku bangsa terbesar di provinsi ini. Hal ini juga yang menyebabkan dalam percakapan awam, orang Minahasa sering kali disamakan dengan sebutan orang Manado yang adalah ibu kota Sulawesi Utara. Suku Minahasa merupakan gabungan dari kelompok-kelompok subetnis yaitu Bantik, Pasan atau Ratahan, Panosakan, Tombulu, Tondano atau Tolour, Ton Sawang atau Tombatu, Tonsea, dan Ton Temboan. Nah, cerita teks ini ibu ambil dari Wikipedia. Nah, kita masuk pada materi kita tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menentukan gagasan pokok maupun gagasan pendukung, nah kita khususkan dulu gagasan pokok. Untuk menentukannya, kita harus membaca kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Ya, kita tentukan mana yang menjadi kalimat utama dari teks tadi. Nah, setelah ibu amati, ibu temukan bahwa kalimat pertama dari keseluruhan teks suku Minahasa ini ada pada kalimat pertama. Jadi sekali lagi, kalimat utama ada pada kalimat pertama. Nah, berarti untuk kalimat selanjutnya, kalimat kedua dan seterusnya merupakan kalimat penjelas. Nah, sekarang kita akan menentukan gagasan pokoknya. Seperti yang ibu katakan tadi bahwa kalimat utama ada pada kalimat pertama yaitu suku Minahasa adalah kelompok etnis yang berasal dari semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi di Indonesia. Nah, seperti yang ibu sudah jelaskan bahwa kalau kalimat utamanya panjang berarti kita harus singkat kalimat utama tersebut. Nah, sehingga gagasan pokoknya demikian. Daerah asal suku Minahasa. Nah, kenapa daerah asal suku Minahasa? Gagasan pokoknya karena di kalimat utama dijelaskan dari mana suku Minahasa tersebut, yaitu berasal dari semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi di Indonesia. Jadi menunjukkan tempat. Jadi bisa kita singkat menjadi daerah asal suku Minahasa. Nah, oke, kita lanjut pada gagasan pokok. Nah, berarti kalimat pertama adalah kalimat utama yang merupakan gagasan pokok. Itu artinya kalimat kedua dan seterusnya merupakan kalimat penjelas, ya. Nah, berarti hal tersebut merupakan gagasan pendukung. Kita mulai dengan kalimat pertama. Maksudnya kalimat kedua ya. Kalimat kedua adalah kalau kita perhatikan di sini dikatakan wilayah administratif tempat bermukim mayoritas orang Minahasa adalah Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan dan seterusnya ya. Berarti menunjukkan tempat.
Nah, untuk gagasan pendukungnya bisa kita singkat karena ini panjang kalimat penjelas dari kalimat tersebut, maka kita singkat menjadi wilayah-wilayah administratif tempat bermukim mayoritas orang Minahasa. Nah, itu gagasan pokok yang pertama, pendukung yang pertama. Nah, kita lanjut ke gagasan pendukung yang kedua. Kita perhatikan kalimat di sini menyebutkan suku Minahasa merupakan suku bangsa terbesar di provinsi ini. Nah, karena kalimat ini singkat, jadi kita bisa langsung tulis kembali kalimat tersebut. Nah, kalimat ketiga dikatakan bahwa hal ini juga yang menyebabkan dalam percakapan awam orang Minahasa seringkali disamakan dengan sebutan orang Manado yang adalah ibu kota Sulawesi Utara. Nah, berarti gagasan pendukungnya menyebabkan orang Minahasa sering disamakan dengan sebutan orang Manado. Ya. Kemudian kita lanjut ke kalimat berikutnya. Gagasan pendukung yang keempat, kita perhatikan suku Minahasa merupakan gabungan dari kelompok-kelompok subetnis yaitu Bantik, Pasan, Ratahan, Panosakan, Tombulu, dan seterusnya ya. Nah, kita singkat kalimat yang panjang ini jadi gagasan pendukungnya menjadi gabungan kelompok subetnis suku Minahasa. Nah, demikian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti dan memahaminya. Dan kita lanjut ke muatan pelajaran IPA, yaitu materi cara benda menghasilkan bunyi. Anak-anak selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Nah, kita perhatikan beberapa alat musik tradisional yang terdapat di Indonesia, cara memainkannya, dan cara terjadinya bunyi. Ya, kita mulai dengan kecapi. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Nah, cara menghasilkan bunyi yaitu sebuah kotak kayu yang di atasnya terdapat senar. Senar yang dipetik menyebabkan getaran di dalam kotak kayu dapat menghasilkan bunyi. Selanjutnya, kita perhatikan di sini ada alat musik yang berasal dari Papua, yaitu namanya tifa. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Nah, cara menghasilkan bunyi yaitu dipukul di bagian yang terdapat dari kulit, lalu getaran dan membran akan menggetarkan udara yang ada di dalam tabung. Selanjutnya ada alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya yaitu digoyang ataupun digetarkan. Cara menghasilkan bunyi adalah menggoyangkan batang bambu. Lalu benturan tabung besar dan tabung kecil menyebabkan getaran, kemudian menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, selanjutnya ada alat musik yang bernama keso-keso yang berasal dari Sulawesi Selatan. Cara memainkannya yaitu dengan cara digesek. Kemudian cara menghasilkan bunyi yaitu alat tersebut dimainkan dengan cara digesek pada bagian dawai dengan menggunakan busur. Lalu gesekan tersebut akan menghasilkan bunyi. Nah, kemudian yang terakhir ada alat musik yang bernama saluang yang berasal dari Sumatera Barat. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut tentunya akan menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, demikianlah materi untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung dan juga cara menghasilkan bunyi. Untuk hari ini, semoga anak-anak dapat mengerti dan memahami apa yang sudah Ibu ajarkan saat ini. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas lewat grup WA. Semoga anak-anak
tetap semangat untuk belajar, dan anak-anak pasti akan bisa dan mampu mengerjakannya secara mandiri. Selamat belajar, Tuhan memberkati.